Peningkatan literasi digital masyarakat dalam menghadapi disinformasi oleh kelompok 2 Angkatan 8. Latar belakang, era digital dan ancaman hoax. Kemudahan akses informasi menjadi celah penyebaran hoax. Hoax mengancam kohesi sosial, stabilitas politik, dan kesehatan. Bahkan, hoax juga memicu kepanikan, konflik, dan keputusan yang salah. Dari data dan statistik paparan hoax di Indonesia, ada 12.547 konten hoax yang beredar di rentang waktu Agustus 2018 dan Desember 2023. Itu menurut data Kominfo dan Databooks, di mana terbanyaknya itu mengenai isu kesehatan, penipuan, dan pemerintahan. Kemudian, sebanyak 1.923 konten hoax teridentifikasi di 2024. Di mana 30% sampai 60% masyarakat terpapar hoax dan hanya 21% sampai 36% yang mampu mengenalinya. Dan kemudian, data menyebutkan bahwa sebanyak 11,9% responden mengaku menyebarkan hoax. Selanjutnya, adapun dampak hoax yaitu memecah belah persatuan dan memicu konflik sosial, merusak kepercayaan publik terhadap institusi, dan menyebabkan kerugian finansial dan kepanikan. Adapun persepsi masyarakat terhadap hoax adalah sebanyak 84,5% terganggu dengan hoax, 75,90% menilai hoax itu mengganggu kerukunan, 44,3% menerima hoax setiap hari, dan 54% ragu dalam membedakan kebenaran informasi. Selanjutnya mengenai tujuan penulisan, yaitu menganalisis akar penyebab masyarakat mudah terpapar hoax. Yang kedua, menyediakan panduan langkah demi langkah untuk mitigasi hoax dan peningkatan literasi digital. Selanjutnya, berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya hoax dan pentingnya verifikasi informasi. Kemudian mengenai identifikasi masalah, yang pertama ada kurangnya kemampuan dasar dalam membedakan validitas informasi dan kebiasaan verifikasi. Yang kedua, masyarakat mudah percaya informasi yang sesuai pandangan pribadi atau memicu emosi yang kuat. Yang ketiga, penanganan hoax sering parsial, kurang koordinasi antar pemerintah, platform digital, akademisi, dan masyarakat sipil. Selanjutnya mengenai analisis masalah, yang pertama yaitu surrounding. Yang pertama, algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu interaksi tinggi, termasuk konten yang sensasional atau provokatif. Yang kedua, lingkungan sosial yang terpolarisasi memudahkan penyebaran hoax yang memperkuat pandangan kelompok tertentu. Yang ketiga, kasus-kasus penyebaran hoax yang tidak ditindak tegas dapat menimbulkan efek jera yang minim. Analisis masalah yang kedua yaitu sistem. Yang pertama, program edukasi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kelompok yang rentan. Yang kedua, kampanye atau edukasi seringkali bersifat satu arah, kurang interaktif, dan tidak disesuaikan dengan karakteristik audiens. Dan yang ketiga, fitur share dan forward itu terlalu mudah tanpa peringatan atau filter yang di awalnya. Kemudian analisis masalah yang ketiga itu mengenai skills. Yang pertama itu, masyarakat belum terbiasa atau tidak tahu cara melakukan cek fakta, mencari sumber asli, atau membandingkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, adanya dorongan untuk menjadi yang pertama, yang menyebarkan berita atau kecenderungan untuk berbagi informasi yang sesuai dengan pandangan pribadi. Dan yang ketiga, informasi yang memicu emosi kuat cenderung lebih mudah dipercaya dan disebarkan tanpa nalar kritis. Analisis masalah yang selanjutnya itu dalam hal suppliers. Yang pertama, kemudahan membuat akun palsu atau menyebarkan informasi tanpa identitas yang jelas itu mengurangi akuntabilitas penyebar. Yang kedua, kurangnya kepercayaan pada sumber resmi. Yang ketiga, belum optimalnya fitur cek fakta di berbagai platform. Teknik pemecahan masalah. Merancang modul dan materi edukasi literasi digital yang relevan dengan konteks lokal dan perkembangan teknologi terkini. 2. Mengembangkan metode penyampaian informasi yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dicerna oleh berbagai segmen masyarakat. 3. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. 4. Melalui kampanye dan edukasi berulang, mendorong masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi silang ataupun cross-check terhadap setiap informasi yang diterima. 5.
5. Mengajarkan individu untuk mengelola emosi mereka saat terpapar informasi yang memprovokasi, sehingga tidak terburu-buru bereaksi atau berbagi tanpa berpikir kritis. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi yang kritis, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif melaporkan hoaks dan menyebarkan informasi yang benar. Rumusan isu strategis. Rendahnya literasi digital masyarakat yang mengakibatkan kerentanan terhadap paparan dan penyebaran disinformasi ataupun hoaks yang berdampak pada polarisasi sosial dan terkikisnya kepercayaan publik. Gagasan solusi atau upaya pencegahan. Mengembangkan dan mengimplementasikan program edukasi literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan menyasar berbagai segmen masyarakat, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, lansia, ASN, dan lain-lain. Program ini akan fokus pada pengenalan hoaks, teknik verifikasi informasi atau cek fakta, identifikasi sumber, analisis bias, serta etika bermedia sosial. Selanjutnya ada kampanye kesadaran publik masif. Meluncurkan kampanye kesadaran publik berskala nasional yang menggunakan berbagai saluran komunikasi, media massa tradisional, media sosial, influencer, acara komunitas, untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan pentingnya berpikir kritis. Dan akhirnya ditutup oleh isu mudahnya masyarakat terpapar berita hoaks merupakan tantangan kontemporer yang kompleks, berakar pada kerendahnya literasi digital, metode edukasi yang belum optimal, dinamika media sosial, serta lingkungan sosial dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Dampak dari paparan hoaks ini sangat merugikan, mulai dari disinformasi massal, polarisasi sosial, hingga potensi konflik. Dengan implementasi yang terencana dan konsisten dari rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan masyarakat Indonesia akan lebih cerdas digital, lebih resilient terhadap hoaks, dan mampu berkontribusi pada terciptanya ruang informasi yang sehat dan bertanggung jawab.